Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam koneksi antar materi dari modul 3.1.A.8 Pendidikan Guru Penggerak. Saya Kholidah Fauzia, CKB dari Kota Malang, angkatan yang pertama. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pemimpin tidak harus selalu di depan ataupun di terdepan. Dimanapun dia berdiri memiliki peran fungsi yang berbeda. Pratap Triloka oleh Ki Hajar Dewantara memiliki 3 prinsip dasar berkarya, yaitu yang pertama ingaso sung tulodo, berarti di depan memberikan contoh. Ada kalanya seorang pemimpin pembelajaran menjadi teladan bagi pembelajar atau murid. Di sini kita berperan sebagai inspirator. Yang kedua, ing madya mangun karsa, berarti di tengah membangkitkan atau membangun kemauan dan semangat murid. Ada kalanya pemimpin pembelajaran bisa menjadi pembangkit kemauan belajar murid. Kita di sini berperan sebagai fasilitator. Dan yang ketiga adalah tutwuri handayani, mengikuti di belakang menyokong kekuatan. Dan ada juga terkadang kita menjadi penyokong kekuatan motivasi belajar seorang murid atau kita menjadi motivator. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan. Seperti yang dapat kita lihat di dalam diagram identitas gunung es yang berasal dari tim Bandung Jabar Masaki, maka dasar-dasar nilai-nilai karakter yaitu yang mengutamakan kebajikan seperti cinta kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab dan penghargaan pada hidup bisa kita terapkan melalui nilai-nilai kepercayaan, pola pikir atau soft skill. Kemudian akan muncul di puncak perilaku atau kebiasaan yang sering kita sebut dengan karakter. Nah, di dalam pengambilan keputusan merupakan wujud perilaku dari nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita. Kegiatan coaching oleh fasilitator dan pendamping guru penggerak utamanya dalam sesi kolaborasi bersama fasilitator dan teman-teman CGP. Saya mengangkat sebuah kasus nyata yang saya hadapi dan saya mengalami dilema etika di dalamnya. Dengan fasilitator, saya mendapatkan coaching dari fasilitator untuk menerapkan sebuah paradigma dan prinsip melangkah dalam 9 uji keputusan. Dan dengan pendamping, saya juga mendapatkan coaching yang luar biasa dari pendamping. Saya berhasil menggali potensi yang saya miliki. Selain itu, saya mengaplikasikan nilai-nilai dalam diri. Pemecahan masalah kasus moral atau etika berdasar pada nilai yang dianut seorang pendidik. Pada dasarnya, semua keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan nilai-nilai diri setiap individu pasti berbeda, sekalipun seorang kembar. Hal ini dikarenakan setiap individu memiliki pola berpikirnya masing-masing. Nilai-nilai karakter yang berada di dalam alam bawah sadar pendidik yang diasah melalui pembiasaan paradigma, prinsip, dan 9 langkah uji akan menghasilkan sebuah keputusan yang menggambarkan karakter pendidik tersebut. Disinilah bisa dikatakan mengapa dalam dilema etika, yaitu pertentangan antara beberapa nilai positif, setiap keputusan yang diambil tidak bisa dikatakan benar atau salah. Karena kebenaran sudut pandang itu relatif dari setiap nilai individu seorang pendidik. Nah, dampak pengambilan keputusan mengakibatkan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, yaitu dengan pengambilan keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan yang tepat merupakan keputusan yang melalui pertimbangan paradigma, prinsip, dan 9 langkah uji. Dalam prosesnya, mempertimbangkan nilai-nilai prioritas yang menjawab ketimpangan sehingga situasi menjadi kembali kondusif. Tentunya, jika situasi dapat kembali kondusif, maka di dalam diri setiap individu akan merasa aman dan nyaman berada dalam lingkungan tersebut.
Hambatan pada lingkungan dalam menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dapat saya gambarkan dalam gambar diagram berikut ini. 85% rasa keadilan melawan rasa kasihan, atau bisa kita sebut dengan justice versus mercy. Seringkali rasa kasihan yang berdasar pada nilai-nilai kemanusiaan membuat keadilan menjadi kurang tegak didirikan. Yang kedua adalah memiliki nilai 65%, individu melawan masyarakat, individual versus community. Nilai kebenaran masing-masing individu yang berbeda-beda sering mempertajam hambatan saat pengambilan keputusan. Nilai yang ketiga memiliki nilai 50%, kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty. Terkadang kita menemui dilema di mana nilai kebenaran berimbang dengan kesetiaan kita. Maka disinilah letak pentingnya 9 langkah uji pengambilan keputusan. Yang terakhir memiliki nilai 30%, jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. Hambatan dalam paradigma ini jarang sekali kami temui dikarenakan langkah kerja sudah include di dalam program kegiatan sekolah. Kemudian pengaruh pengambilan keputusan terhadap pembelajaran yang memerdekakan murid. Keputusan didasarkan pada nilai-nilai karakter yang merupakan inner potential seorang murid. Sudut pandang murid pada pemecahan suatu kasus dilema etika merupakan hal penting yang harus digali oleh seorang pemimpin pembelajaran atau kita sebagai guru. Secara bersama-sama, kita memilih paradigma, prinsip, dan menyusun langkah uji keputusan. Saling menghargai pendapat. Dalam pengamatan sudut pandang murid, tentunya kita akan menemui perbedaan. Disinilah letak di mana sosio-emosional kita mengenai hubungan saling menghargai satu sama lain untuk mencapai keputusan bersama atau hasil mufakat kita terapkan. Dan yang terakhir yang kita inginkan adalah murid yang merdeka. Mufakat yang tercipta menghasilkan keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Setiap individu merasa ikut memiliki keputusan tersebut. Kemandirian dalam bersikap juga menjadi indikator murid yang merdeka. Pengaruh pengambilan keputusan terhadap masa depan murid. Sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, kita harus memberi semangat, membesarkan hati, memotivasi murid agar rajin, memberi teladan bersikap dan berkeputusan, menunjukkan prestasi. Sebagai murid yang merdeka, murid kita bisa percaya diri dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab, kreatif dalam berkarya, dan memiliki inovasi karena terlatih mencari solusi berdasar nilai positif dalam diri. Kemudian pengaruhnya bagi masa depan murid, nilai-nilai kepercayaan diri, inovatif, kreatif, mandiri, di antara nilai-nilai yang diperlukan murid merdeka dalam menghadapi tantangan masa depannya. Sampailah kita pada simpulan akhir, koneksi antar materi kali ini adalah sebagai pamong, guru bukan hanya mengajar, tapi juga mendidik. Guru memiliki peran penting dalam membimbing murid dengan mengambil keputusan-keputusan yang berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ketika pemimpin pembelajaran membuat keputusan, murid juga dilibatkan, sehingga menjadi sebuah kesepakatan kelas. Hal ini merupakan penerapan budaya positif sekolah. Disinilah letak pentingnya pemahaman kompetensi sosial dan emosional yang matang bagi guru sebagai pemimpin pembelajaran yang mengambil keputusan dengan melibatkan murid melalui coaching. Sekian, terima kasih dari saya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.